Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengakuan dari lisan kita bahwa tidak ada yang berhak menerima pujian atas segala nikmat yang telah diberikan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kita cara mengenal Allah yang benar sehingga kita dapat membedakan yang mana keimanan dan mana kekufuran. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan baik ada kalanya dilakukan dengan anggota tubuh yang nampak atau a'malul jawarih, seperti berpuasa, sedekah, haji, membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Dan ada pula perbuatan yang baik dilakukan dengan hati atau a'malul qalbi, perbuatan-perbuatan hati, seperti beriman kepada Allah dan Rasulnya, tawakal, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa semua perbuatan yang baik, baik itu dilakukan dengan anggota tubuh yang nampak ataupun dengan hati, maka perbuatan yang baik, yang paling mulia dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, meriwayatkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari hadis ini dapat kita pahami bahwa perbuatan yang baik, yang paling mulia secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman merupakan pondasi dari bangunan takwa. Iman merupakan syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Maka sebanyak apapun amal saleh yang dilakukan oleh manusia, jika tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, orang yang beriman, maka dia akan masuk ke dalam surga dan dia akan tidak diselimi sedikit pun. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini dapat kita fahami bahwa iman adalah syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Maka ketika seseorang beriman dan dia melakukan amal perbuatan yang baik atau amal yang saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dari balasan perbuatan baiknya tersebut. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah ada dan tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 10, afillahi syak, yang maknanya tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Kita meyakini bahwa adanya sebuah tulisan pasti ada yang menulisnya. Adanya sebuah bangunan pasti ada yang membangunnya. Dan adanya suatu pukulan pasti ada yang memukulnya. Maka demikianlah alam semesta dan seluruh isinya ini. Tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah juga, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah ada
dan tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada selain daripada Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Yang maknanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yaitu makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah yang menciptakan makhluknya seperti manusia, tumbuhan, hewan, langit, bumi, kegelapan, cahaya, arsy dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yaitu sifat-sifat makhluk seperti bertempat, terikat arah, terikat waktu, butuh kepada selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah juga meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah ada tanpa harus kita bayang-bayangkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah juga meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah ada tanpa harus kita bayang-bayangkan. Hal ini ditegaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam Al-Afrad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fikrata fir Rabb," yang maknanya Allah tidak dapat dibayangkan. Karena membayangkan Allah sama halnya kita menggambarkan sesuatu yang pernah kita lihat dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Akal kita adalah makhluk, maka apapun yang terlintas, yang muncul dari akal pikiran kita itu pun juga makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya dan tidak boleh kita fikir-fikirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada, tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, tidak bertempat, tidak terikat arah, tidak terikat waktu, tidak butuh kepada selainnya, dan tidak boleh dibayang-bayangkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam salah satu muqaddimah risalahnya yang berjudul At-Tanbihatul Wajibat, bahwa Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengatakan, "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan." Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan Dia maha suci dari tempat, Dia maha suci dari arah, Dia maha suci dari waktu, dan Dia maha suci dari tempat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah akidah ulama salaf. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah akidah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana ditegaskan dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama, bab 2 pasal 5 mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama dari segi akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari segi fikih mengikuti mazhab salah satu dari 4 imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Dan dari segi tasawuf mengikuti mazhab Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Imam al-Junaid al-Baghdadi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita menjaga akidah kita, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terjaga dari akidah-akidah yang menyimpang di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikianlah ceramah singkat saya, dan saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.